Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak dan Ibu para jamaah sekalian, topik pengajian singkat kita sore ini berkenaan dengan esensi puasa, hakikat puasa. Ayat yang tadi kita bacakan ini pasti sudah sering kita dengar, yang setiap menjelang dan apalagi Ramadan, para buya kita, ustaz kita hampir selalu menyebutnya, jarang yang tidak. Ini ayat yang menjadi dasar dari diwajibkannya ibadah puasa. Dari ayat ini Allah menegaskan dalam bahasa yang luar biasa, penuh makna. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman. Maka ibadah puasa ditujukan kepada orang yang beriman. Apa itu iman di sini? Dan tentu Allah bedakan pula dengan orang yang tidak beriman. Siapa orang yang tidak beriman? Orang yang tidak beriman adalah orang yang sekedar hanya mengaku percaya kepada Allah, mengaku juga percaya kepada Nabi Muhammad, tapi selebihnya mereka tidak melakukan apa-apa. Hanya sekedar keyakinan belaka, tanpa ada manifestasi dari keyakinan itu dalam sikap hidupnya, tanpa ada komitmen, kata orang. Beda dengan orang beriman. Orang beriman bukan saja percaya kepada Allah dan Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat hari akhirat, tapi menjadikan Allah sebagai tempat bergantung, tempat bersandar dalam kehidupan. Lalu itu membuktikannya dalam kehidupan sehari-hari melalui kepatuhan, ketaatan, ketundukan, patuh, taat, tunduk kepada Allah. Dan ini pada yang tidak, pada orang yang hanya sekedar mengaku Islam. Oleh karena itu, sekali lagi dalam kaitan itu, orang yang hanya mengaku Islam bisa saja Islamnya ada di KTP, mengaku Muslim, tapi sikap dan perbuatannya tidak mencerminkan dia sebagai Muslim. Tapi mukmin, orang beriman, tidak. Dia mengaku punya komitmen kepada Allah, dan itu terbukti dengan keyakinannya melalui kepatuhan, ketundukan, melaksanakan semua perintah Allah dan menghentikan semua yang dilarang Allah. Nah, ayat yang kita bacakan tadi itu ditujukan secara spesifik oleh Allah kepada orang beriman. Artinya apa? Orang yang punya komitmen, keyakinan kepada Allah, keteguhan prinsip, prinsipnya tidak goyah, menyandarkan hidupnya kepada Allah. Dia kokoh dan istiqamah dengan keyakinannya itu. Maka orang seperti itulah yang menjadi khitab dari perintah khitab, dari perintah puasa itu. Kaum muslimin berbahagia, ada yang lebih menarik lagi. Di lanjutan ayat, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Bagi orang yang mengerti sedikit bahasa, kata kutiba, kata pasif. Di sini tidak jelas siapa yang mewajibkan karena tidak dibunyikan. Tidak jelas. Berbeda dengan perintah salat, kata Allah dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah. Allah perintahkan tunaikan salat dan tunaikan zakat. Kerjakan salat, tunaikan zakat.
Tapi untuk puasa tidak. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu puasa. Dalam bentuk kalimat pasif, tidak jelas dalam kalimat ini siapa yang mewajibkan. Nah, kenapa demikian? Banyak mufassir menjelaskan bahwa Allah gunakan dengan kata-kata kutiba karena secara hakiki manusia sendiri sesungguhnya membutuhkan puasa itu. Tanpa diwajibkan Allah pun manusia niscaya membutuhkan puasa. Manusia membutuhkan, karena hakikat puasa itu adalah menahan diri, mengontrol, mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Maka tanpa Allah wajibkan pun manusia sendiri sesungguhnya sangat membutuhkan puasa itu. Penting untuk sedikit kita jelaskan, kaum muslimin berbahagia. Salah satu sifat buruk manusia semenjak dulu adalah sikap melampaui batas. Sikap melampaui batas, melanggar ketentuan, sombong dan angkuh. Banyak sejarah-sejarah manusia semenjak dulu yang membuktikan perilaku-perilaku melampaui batas itu. Tidak taat aturan, berbuat seenaknya, di mana hawa nafsu yang dominan dalam hidupnya. Contoh, barangkali salah satu contoh paling top mungkin adalah Fir'aun. Coba bayangkan betapa sombong dan angkuhnya Fir'aun sempat mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Lalu bagi dia tidak ada aturan, karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka bagi Fir'aun ketentuan itu adalah ketentuan yang dia buat sekehendak hati. Tapi akhirnya apa? Allah buktikan siapa saja di dunia ini yang melampaui batas, ujungnya celaka. Tidak ada yang selamat. Sa'labah di masa Nabi juga begitu juga, sengsara juga. Qarun di masa Nabi Musa juga kaya raya tapi melampaui batas, enggak tahu diri, celaka juga. Maka inilah yang membuktikan kaum muslimin berbahagia bahwa manusia di satu sisi memiliki sifat buruk, melampaui batas, berbuat sekehendak hati, memperturutkan hawa nafsu. Tapi di sisi lain ada kesadaran manusia ingin mengendalikan diri. Maka disinilah sesungguhnya datang dan diberikan Allah dengan kata-kata kutiba, diwajibkan atasmu. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita sendiri pun membutuhkan untuk selamat hidup di dunia, untuk sejahtera hidup di dunia, untuk bahagia hidup di dunia. Maka jalan terbaik dan jalan satu-satunya adalah kendalikan diri, mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan inilah sesungguhnya hakikat puasa. Maka puasa Ramadan yang akan kita lalui ini sesungguhnya merupakan riyadhah, latihan yang akan kita implementasikan di luar bulan Ramadan. Maka betapa bahagia kita sesudah Ramadan nanti, seperti biasa kita implementasikan prinsip menahan diri, mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu dalam kehidupan sehari-hari di luar bulan Ramadan. Kalau itu yang bisa kita lakukan, kehidupan ini akan penuh dengan kebahagiaan. Kita selamat dan bahagia di dunia, selamat dan bahagia di akhirat. Oleh karena itu, mari kita persiapkan mental kita menghadapi Ramadan. Ramadan bulan untuk memperkuat komitmen kita untuk mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan inilah insyaAllah jalan yang memungkinkan kita selamat dan bahagia di dunia dan selamat dan bahagia nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.